Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alimah, NIM 121. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Langsung saja, dasar hukum riba. Yang pertama adalah pengertian riba. Secara etimologi, riba berarti az-ziyadah yang artinya adalah tambahan. Sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi seseorang dari dua orang yang melakukan transaksi. Dengan demikian, riba menurut istilah adalah penambahan pada satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan tersebut. Selanjutnya adalah dasar hukum riba. Ayat yang melarang riba terdapat pada surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wa attaqullahu la'allakum taflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Selanjutnya adalah hadis dari Jabir, Rasulullah SAW melaknat riba dan mewakilinya, penulisnya dan menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya adalah jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contohnya, tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, dan sebagainya. Yang kedua adalah ribayat, yaitu berpisah dari tempat sebelumnya, ditimbang dan diterima. Maksudnya, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli seperti itu masih dalam ikatan dengan pihak yang pertama. Yang ketiga adalah riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang yang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhnya. Yang keempat adalah riba qard, yaitu meminjam sesuatu dengan syarat dan keuntungan atau tambahan bagi yang meminjam atau yang memberi hutang. Contohnya, ketika saya meminjam uang sebesar 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar saya mengembalikan hutang kepada Ali sebesar 30.000, maka tambahannya adalah 5.000. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Dwi Rancisco, NIM 19072110157. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan tentang konsep dasar gharar. Pengertian gharar secara bahasa, gharar dimaknai sebagai al-qard dan al-taghir, yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. Gharar berarti bahaya, kesempatan, taruhan atau resiko khatar. Gharar menurut para ahli fikih adalah akad atau transaksi yang akibatnya konsekuensi tidak diketahui atau suatu penjualan yang meliputi ketidakpastian di mana seorang tidak mengetahui apakah perjanjian ini akan terlaksana atau tidak. Misalnya, penjualan ikan di air atau burung di udara. Pandangan ulama-ulama fikih terhadap gharar adalah sebagai berikut. Yang pertama, Imam Asy-Syaraki dari mazhab Hanafi menyatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Yang kedua, Imam Al-Karafi dari mazhab Maliki mengemukakan bahwa gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak. Yang ketiga, Imam Syirazi dari mazhab Syafi'i mengatakan gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi. Yang kedua, ada
Dasar hukum gharar. Rasulullah SAW menegaskan atas larangan transaksi yang mengandung unsur gharar. Dalam sabdanya yang berbunyi, An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am bai'il hasati wa am bai'il qarar. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli hasha atau kerikil, yaitu jual beli dengan cara melempar batu. Dan beliau juga melarang jual beli gharar. Yang ketiga, macam-macam gharar. Dalam syariat Islam, jual beli gharar ini terlarang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah yang artinya Rasulullah melarang jual beli al-hasha dan jual beli gharar. Berdasarkan hukumnya, gharar bagi menjadi 3. Yang pertama, gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok al-gharar al-katsir, yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Yang kedua, gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan al-gharar al-yasir. Para ulama sepakat jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Yang ketiga, gharar yang masih diperselisihkan apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah seperti wortel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Yang keempat, jenis-jenis transaksi yang termasuk gharar. Gharar yang dilarang ada 10 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat diserahkan. Yang kedua, menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Yang ketiga, tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual. Yang keempat, tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar. Yang kelima, tidak ada ketegasan bentuk transaksi. Yang keenam, tidak diketahui ukuran barang. Yang ketujuh, jual beli mula masa. Yang ke-8, jual beli munabaza. Yang ke-9, jual beli al-hasha. Yang ke-10, jual beli urbun. Dalil-dalil larangan gharar. Jual beli gharar dilarang dalam Islam, adapun dalil-dalilnya sebagai berikut. Yang pertama, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan dalam kurung jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui Al-Baqarah ayat 188. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmadiana, NIM 179. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep maisir dan dalil-dalil larangan maisir. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep maisir. Ada pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maisir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Kata maisir dalam bahasa Arab itu adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa disebut dengan berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Agar bisa dikategorikan judi itu harus ada 3 unsur yang dipenuhi. Unsur yang pertama adalah adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. Kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. Ketiga, pihak yang menang mengambil harta, sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya. Yang kedua, hukum maisir. Maisir atau perjudian terlarang dalam syariat Islam dengan dasar Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran terdapat firman Allah yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dari As-Sunnah terdapat sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya, mari aku bertaruh denganmu, maka hendaklah dia bersedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini Nabi Muhammad menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertaruhan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah. Ini menunjukkan keharaman pertaruhan. Yang ketiga, ada jenis-jenis maisir. Maisir itu mempunyai dua jenis. Yang pertama, maisir al-lahwi, yaitu maisir berupa permainan. Maisir al-lahwi adalah permainan yang mirip judi atau biasa dijadikan sebagai media untuk berjudi, namun tidak ada unsur taruhan. Yang termasuk maisir al-lahwi adalah seperti permainan monopoli, ular tangga, catur, remi, domino, dan sebagainya, di mana permainan-permainan seperti di atas bisa dikatakan mirip dengan judi dan bisa dijadikan media untuk berjudi. Namun karena tidak ada unsur taruhan dengan menggunakan harta atau uang, maka permainan-permainan seperti tadi dikategorikan di dalam jenis maisir al-lahwi. Kemudian jenis yang kedua yaitu maisir al-qimar atau maisir berupa taruhan. Maisir al-qimar adalah judi yang benar-benar judi, dalam artian ada unsur taruhan di dalamnya. Untuk jenis judi yang satu ini, para ulama sepakat bahwa hukumnya itu haram dan bisa dibilang tidak ada toleransi lagi. Contoh dari maisir al-qimar ini adalah pada taruhan bola. Sebagai contoh, si A dan si B bertaruh dalam pertandingan bola antara tim X dan tim Y. Jika tim X menang, maka si A akan mendapatkan uang, dan begitu sebaliknya. Kemudian ada dalil-dalil larangan maisir. Ada beberapa dalil yang melarang perbuatan maisir, diantaranya yang pertama itu pada surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk pahala, mengundi nasib dengan pahala adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang kedua, Al-Maidah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu mengerjakannya. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.